Selamat siang Tribuners. Sore hari ini kita mempunyai tamu sangat istimewa. Nah, sore hari ini kita berada di sebuah kabupaten di Provinsi Jambi yang memiliki seorang bupati perempuan pertama di Provinsi Jambi dan masih muda. Kita berada di Kabupaten Muaro Jambi dan sore hari ini Tribuners, di program Mojok Pemerintahan ini kita mendapat narasumber, bintang tamu juga. Agak susah nyebutnya, Ayu atau Ibu karena masih muda. Jadi kita hadirkan di sini Ibu Masnah Busro. Selamat siang. Oke. Ibu. Selamat sore, Mas Duanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribunas semua yang ada di Provinsi Jambi, saya mengucapkan salam untuk kita semua, salam sehat. Dan apa kabar untuk semuanya? Semoga baik-baik selalu. Sehat. Alhamdulillah. Nah, pandemi ini Ibu sehat selalu? Alhamdulillah, sehat. Nah, Tribuner, sore hari ini kita akan ngobrol nih banyak soal Kabupaten Muaro Jambi. Tapi sore hari ini kita akan ngobrol ada dua hal menarik di tengah di tengah kondisi pandemi. Yang pertama kita akan ngobrol dengan Ibu Haji Masnah soal infrastruktur, kemudian pariwisata. Nah, seperti kita ketahui, Muaro Jambi mempunyai banyak tempat-tempat andalan pariwisata ya Ibu. Salah satunya candi, kemudian ada banyak kesenian juga. Kemudian di infrastruktur, Muaro Jambi saat ini sudah mencoba melakukan pembangunan di banyak wilayah. Nah, kita akan coba nanti gali obrolan sedikit, obrolan ringan, obrolan anak muda ya Ibu, Ayu ya. Obrolan anak muda seperti apa kondisi Muaro Jambi ini, kemudian sampai dengan di tahun ke-5 tahun ke-5 pemerintahan Ibu Hajah Masnah, seperti apa capaian-capaiannya kita akan ngobrol. Tapi ini bukan obrolan berat, ringan tapi enak dicerna. Oke Ibu, selamat sore Ibu Masnah. Bisa sedikit diberi gambaran ke Tribuners dan pemirsa soal infrastruktur Ibu, sebenarnya kondisi Muaro Jambi saat ini seperti apa Ibu? Alhamdulillah untuk saat ini, kalau untuk Muaro Jambi, walaupun keadaan pandemi COVID-19 sudah 2 tahun ini Mas melanda bukan hanya Provinsi Jambi, tapi kan ini sudah mendunia. Tapi Muaro Jambi, masyarakat Muaro Jambi masih tetap itulah Mas, masih tetap kuat gitu, alhamdulillah. Kalaupun terimbas, memang terimbas, tapi kita diuntungkan dengan masyarakat Muaro Jambi ini banyak berkebun, ada berkebun sawit, ada pertanian seperti sawah, dan juga banyak juga yang di pinggiran sungai, yaitu membuat keramba ikan. Jadi kalau untuk perekonomian, alhamdulillah tidak begitu berdampak, tapi tidak begitu. Nah, itulah makanya sesuai dengan pertanyaan Mas tadi menyampaikan, Bu, gimana infrastruktur ini ada korelasinya dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Muaro Jambi, karena hampir 60-70% masyarakat Muaro Jambi yaitu berkebun, bertani, dan juga bercocok tanam lainnya, dan seperti keramba ikan. Nah, itu sudah pasti diangkut pakai akomodasi mobilisasi dengan jalan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Gitu Mas. Nah, ini menarik Ibu, sekitar 60-70% adalah pertanian dan perkebunan. Artinya di situ petani dan para pelaku ekonomi di bidang itu membutuhkan dukungan infrastruktur. Betul sekali. Bisa dipaparkan Ibu apa yang telah dilakukan, kemudian di mana saja? Untuk kondisi ruas jalan sepanjang 1.100 km yang ada di Kabupaten Muaro Jambi itu dalam keadaan baik itu 56%, rusak ringan ada sekitar 9%, sedang ada 15%, dan rusak berat ada sekitar 20%.
30%. Itu jalan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Dengan 2 tahun ini Mas, anggaran yang terbatas, tapi alhamdulillah kita bisa juga mengatasi seperti apa jalan ini supaya bisa dilalui masyarakat. Kita ada beberapa program, yaitu program GSL, yang mana masyarakat tidak menunggu lagi. Biasanya kita kalau memperbaiki jalan tahun ini, anggaran tahun depan baru bisa diperbaiki. Akan tetapi dengan adanya program GSL ini, masyarakat kita pantau keluhan dari desa maupun dari laporan dari kecamatan, dari Datuk Kades, kita langsung instruksikan kepada Dinas PU untuk meng-GSL jalan. Nah, itu salah satu program unggulan infrastruktur, yaitu GSL. Dan juga jalan-jalan yang sudah kita alhamdulillah dibenahi selama hampir 5 tahun ya Mas, 2017, 2021, 2022 ini, itu jalan kalau sudah tuntas itu jalan dari Kasangkumpe sampai ke Lopa Alai, daerah Kasangpudak, itu sudah tuntas semua, rigid beton. Begitu juga jalan Simpang Buper, Bumi Perkemahan Pramuka sampai lewat rumah sakit Sumber Agung, itu sudah sampai juga, tapi tidak sampai ke ujung. Dan juga jalan Petaling di situ ada 4 desa Mas, belok kanan dari jalan Buper itu ada Petaling, ada Mingkung, ada Gambut dan TMJ, 4 desa itu juga sudah kita alokasikan di 2021 ini. Insya Allah di 2022 nanti kita akan sambung lagi. Begitu juga jalan yang ada di Sungai Bahar. Sungai Bahar banyak sekali. Itu waktu sebelum pandemi Mas, alokasi Sungai Bahar itu sampai 60-50 miliaran. Karena ruas jalannya panjang, jalannya panjang, rusaknya juga lebih parah gitu. Jadi memang kita fokus kemarin ke sana, alhamdulillah, seperti Simpang TVR, Nyogan, dari unit 10 dari unit 1 10, begitu juga dengan Bahar Selatan, itu alhamdulillah sudah mulai sudah bagus gitu. Begitu juga jalan-jalan yang ada di daerah-daerah lain Mas, kita bukan saja jalan infrastruktur jalan, tapi jembatan, ada beberapa jembatan gantung juga, jembatan penyambung dari desa ke desa itu sudah ada kita bangun juga. Sebagai informasi, daerah Sungai Bahar, beberapa tahun lalu, mungkin 10 tahunan ya Ibu, sangat terkenal dengan kondisi jalannya yang cukup cukup menantang kalau saya bilang. Ketika lewat harus istilahnya membutuhkan usaha yang sangat keras untuk masuk ke sana. Nah, kalau boleh dihitung dalam persentase Ibu, dalam capaian infrastruktur ini, dari target kemudian di tahun kelima ini, kalau diperkirakan sekitar berapa persen capaiannya? Kalau untuk capaian jalan Mas, sudah hampir 50 untuk bagus ya, itu 56% Mas capaiannya. Tinggal ada beberapa yang lokasinya memang dengan anggaran terbatas anggaran Mas gitu. Jadi 2 tahun terakhir ini. Tribuners, tentu di dalam mengelola pemerintahan, mengelola anggaran tentu ada sangat banyak kendala di sini. Nah, kita ingin tahu Ibu, selama 5 tahun itu sebenarnya ada nggak kendala? Kemudian kalau 2 tahun terakhir kita tahu ya, sama-sama tahu bahwa salah satu kendalanya adalah kendala anggaran dan pandemi. Nah, tapi secara keseluruhan kalau boleh dipaparkan dalam mengelola Muaro Jambi, infrastruktur Muaro Jambi, kendala apa yang paling keras dihadapi? Ada banyak kendala Mas. Jadi gini, misalnya kita sudah merencanakan, dari tahun kan kita sudah merencanakan jalan yang akan kita bangun, kita paparkan semua. Kita kan ada musrenbang Mas, dari kecamatan, habis itu musrenbang ke kabupaten. Itu kita sudah sampaikan ke masyarakat program-program jalan maupun jembatan yang akan kita bantu. Nah, setelah diberitahu tetapi terkadang ada pemotongan dana dari pusat, seperti dana DAK dan
dengan dana DAU yang lainnya. Jadi jalan itu akhirnya kita mencari solusi karena sudah berjanji dengan masyarakat. Akhirnya dibangun mungkin 2 kilo menjadi 1 kilo. Dibangun mungkin 1 kilo jadi 700 meter. Terkadang masyarakat mempertanyakan, dulu katanya itu hampir 2 kilo mau dibangun, kok timbulnya cuma segitu. Itu terkendala kadang terkendala dengan anggaran. Anggaran ini kan kita tidak pasti, Mas. Karena kita kan terus terang untuk PAD kita memang kita belum ini baru sekitar 100 miliar lebih. Nah, di situ juga kita terkendala, apalagi bukan hanya sekedar infrastruktur, yang lain juga pertanian, pendidikan, Dinkes juga kita akomodir gitu. Oke, sangat menarik Tribuners. Nah, begini Ibu, dalam 2 tahun terakhir, kalau boleh dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya, artinya dari Ibu Masnah dari 2017, kemudian 18, 2019, kemudian 2020 dan 2021 ini agak karena ada pandemi. Nah, ada nggak di selama 5 tahun titik-titik yang dirasa ini sangat sulit ketika melakukan pembangunan infrastruktur di sini, titik-titik. Kalau dalam peta Muaro Jambi itu di titik mana Ibu terutama? Kalau untuk kesulitan sih di masyarakat mendukung semua, Mas. Tidak ada yang tidak mendukung untuk pembangunan jalan. Cuma itulah tadi ini, Mas, berbalik ke pengalaman dulu. Dulu kan saya dulu maupun sekarang saya kan sering ke desa-desa, sering ke kecamatan, sering sosialisasi juga ke masyarakat gitu. Jadi memang berdasarkan pengalaman saya, Mas, yang saya alami. Jadi waktu itu memang banyak sekali kendala di lapangan. Kita mau menuju ke suatu desa memakan waktu sampai 6-7 jam, padahal kan kabupaten dekat gitu Muaro Jambi. Ada yang sampai kita harus nginap, Mas, karena jalannya tidak bisa dilalui, kita harus nginap. Dan juga masyarakat sudah ditemui di bawah, Bu, tolonglah jalan, karena kalau kami manen, misalnya manen sawit, terus sawit kami membusuk, udah 2 hari nggak bisa lewat, itu kan, Bu, berdampaknya pada ekonomi masyarakat yang ada di sekitar jalan yang kita lalui. Nah, makanya waktu itulah saya berfokus selama 5 tahun ini, saya tolong jalan ini walaupun tidak sepenuhnya kita akomodir, akan tetapi kita bisa membangun untuk beberapa ruas-ruas yang penting yang dilalui perekonomian masyarakat. Karena ini berdampak semua, Mas. Kalau jalan kita rusak, perekonomian masyarakat juga terganggu. Ini berdampak ke semuanya, kehidupan lainnya, pendidikan, kesehatan. Itu berdampak. Kuncinya ada di ekonomi juga. Ibu, kalau boleh saya bertanya ya, ini periode pertama Ibu Masnah. Iya. Kemudian masih ada peluang melanjutkan untuk periode berikutnya, dan sebenarnya banyak jalan di situ. Nah, ketika ditanya ada nggak rencana ke depan yang masih dalam awang-awang Ibu soal infrastruktur ini di Muaro Jambi? Kira-kira ke depan misalkan ya, misalkan 2024 lagi. Kemudian ada nggak rencana ke depan, ini membuat ini awang-awang begitu? Perencanaan, Mas, udah ini gitu, memang kita harus tidak ada kata kita stop gitu, maksudnya berhenti untuk bekerja, tetapi kita mengabdi itu tetap, Mas, untuk masyarakat. Walaupun nanti pas tanggal tanggal 22 bulan Mei nanti saya berakhir masa kepemimpinan saya dengan Bapak Wabub, saya berakhir pas kami 5 tahun, karena nanti pemilihan juga berlaku 2024. Tetapi untuk pengabdian kepada masyarakat kami tetap. Untuk masalah infrastruktur saya juga nanti setidaknya walaupun bukan lagi sebagai
pemimpin Muaro Jambi, tapi saya tetap sebisa mungkin lah, mungkin memberikan masukan dengan pemerintah yang ada ini nanti, seperti kayak PJ-nya nanti, ini jalan yang tolong dibantu supaya masyarakat kita butuh sekali, karena memang rencana tuh banyak Mas, ke depan saya kepengen Muaro Jambi itu kalau untuk jalan selesai, itu saya kepengen. Saya memang tidak banyak memakan aspal, pembangunan tuh lewat aspal, tetapi lewat rigid beton. Karena rigid beton itu Mas memang kita dapat jalannya 2 kilo, 3 kilo, akan tetapi jangka itunya panjang, jangka ketahanannya. Rigid beton itu sampai 9 atau 12 tahun, 15 tahun. Jadi masyarakat menggunakan jalan itu bisa lama gitu. Cuma kalau rigid beton kan anggarannya besar Mas, beda seperti aspal. Mungkin kalau kita aspal semua jalan Muaro Jambi udah tuntas semua untuk 5 tahun ini, tetapi saya memikirkan jangka panjang supaya masyarakat bisa menikmati jalan ini dalam waktu jangka panjang. Jangan 2 tahun dibangun jalan rusak, karena mobilisasi kita kan berat-berat Mas. Itu ada sawit lah dan ada juga batu bara lewat di Muaro Jambi gitu. Jadi alhamdulillah saya tetap komitmen lah untuk masyarakat, walaupun nanti kami sudah tidak lagi, tapi setidaknya kami bisa mengasihkan masukan kepada pemerintah setelah kami nanti PJ nanti di 2024 itu insya Allah. Artinya sebenarnya masih ada hal-hal yang mesti mesti dilanjutkan ya di situ ya. Iya, setidaknya nanti kalau kami sudah berakhir di 22 Mei nanti kan ada PJ. Saya berharap sekali siapapun PJ Muaro Jambi ke depan tetap komitmen membangun Muaro Jambi, sinergi untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muaro Jambi. Oke Bu, kita beralih ke materi yang kedua soal pariwisata. Oh iya. Kalau soal pariwisata, Muaro Jambi ini sangat termasyur. Iya. Sangat termasyur, bukan hanya di Sumatera, bukan hanya di Indonesia, tapi sampai dengan luar. Nah, satu di antaranya soal candi. Iya, Candi Muaro Jambi ya. Sebagai warisan candi yang terbesar di Asia. Nah, tapi sebenarnya Muaro Jambi kan nggak hanya mempunyai satu hal yang menjadi andalan pariwisata. Nah, sebenarnya selama ini potensi Muaro Jambi dari bidang pariwisata apa saja, Ibu? Kalau bicara pariwisata, Muaro Jambi itu sangat seksi. Karena apa? Tidak ada yang punya seperti Muaro Jambi untuk saat ini. Ya, saya bangga sekali selaku pimpinan di Muaro Jambi, karena kita mempunyai Candi Muaro Jambi yang sangat luar biasa, yang luasnya hampir 3.981 hektar, yang umurnya hampir 1.600 tahun, itu lahir di abad ke-7. Jadi sudah banyak orang-orang hebat, termasuk beberapa presiden. Waktu itu ada Pak SBY, Pak Jokowi sudah berkunjung ke Candi Muaro Jambi. Kemarin juga Pak Menteri juga hadir ke Muaro Jambi, yang mana ini adalah cagar budaya yang harus kita lestarikan, Muaro Jambi ini. Dan candi kita ini Mas sangat terkenal, bukan hanya terkenal di Provinsi Jambi, akan tetapi nasional dan mendunia. Jadi sekarang memang candi ini kami kemarin sudah beberapa menteri juga hadir. Saya sampaikan kepada Pak Menteri waktu itu, tolong Pak Sandiaga Uno juga kemarin hadir. Saya minta tolong Pak untuk masalah candi, karena candi ini adalah ikon
kebanggaan kami masyarakat Muaro Jambi dan Provinsi Jambi. Dengan adanya geliat candi ini kita benahi dan masyarakat banyak berdatangan, itu berdampak ekonomi luar biasa, Mas. Untuk UMKM kita yang banyak berjualan di situ, untuk masyarakat kita yang banyak kerja di situ. Jadi pengunjung-pengunjung itu kan bisa membawa perekonomian masyarakat yang berkunjung ke Candi Muaro Jambi. Jadi begitu juga ada ada candi, terus penyangga wisata lainnya ada Danau Tangkas, ada Agronanas, ada Faradis, itu letaknya berada di wilayah Muaro Jambi. Masyarakat yang dari manapun itu ke Muaro Jambi nanti akan kembalinya dekat ke Muaro Jambi, kan nginapnya di kota Jambi. Efeknya juga ke kabupaten kota sekitarnya gitu Pak. Iya. Apakah sektor pariwisata saat ini bisa dikatakan bisa menjadi penopang kehidupan perekonomian masyarakat itu kalau di Muaro Jambi? Bisa, Mas. Setidaknya masyarakat sekitarnya, contoh Candi Muaro Jambi, yang bekerja dan juga menjual UMKM itu adalah masyarakat dari Muaro Jambi, masyarakat dari Kabupaten Muaro Jambi, dan juga masyarakat dari sekitar desa yang ada di sekitar candi. Nah, itu kan dampak ekonomi yang luar biasa juga membantu. Dan juga seperti Agronanas. Agronanas itu kan, Mas, nanasnya orang bisa beli, dan di situ ada UMKM kita membuat kue-kue tradisional nanas, kue-kue nanas. Nah, dan juga bisa wisata, ada kafe-kafenya juga di situ. Itu kan pekerjanya rata-rata masyarakat di sekitar situ. Begitu juga dengan Danau Tangkas, yang Danau Tangkas itu, Mas, dikelola oleh BUMDes. BUMDes ya? Iya, tapi kita support juga dari Pemda, alhamdulillah, dari dana pusat juga support membangun jembatan di Danau Tangkas. Alhamdulillah masyarakat sekitarnya yang mana perekonomian mereka dulu ada yang mencari ikan, ada yang bersawah, sekarang mulai berkembang untuk bekerja di wisata tempat Danau Tangkas. Ibu Masnah, apakah pengelolaan pariwisata ini sudah melangkah ke pengelolaan oleh BUMDes kalau di Muaro Jambi? Ada. Seperti Danau Tangkas, begitu juga dengan Agronanas, itu kerjasama dengan BUMDes. BUMDes yang mempersiapkan segala sesuatunya, Pemda mendorong infrastruktur, itu penting juga, Mas. Tapi alhamdulillah seperti jalan Tangkit baru itu, nanti kita akan bangun itu sekitar lebih kurang 3,5 km supaya masyarakat yang dari kota maupun dari sekitarnya bisa cepat ke situ. Dan keberuntungan, Mas, wisata Muaro Jambi itu dekat dari kota. Dari bandara, Mas, kalau untuk Agronanas cuma 15 menit. Terus kalau untuk candi itu 30 menit nggak sampai, dari bandara kita udah bisa ke candi. Apalagi kemarin kalau tidak salah Pak Gubernur juga mencoba mengoneksikan bandara dengan candi ya? Iya, benar. Artinya sektor pariwisata ini bisa menjadi perekonomian masyarakat ke depan ya? Betul. Untuk Muaro Jambi ya? Iya. Selain pertanian dan perkebunan ya? Pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Nah, itu kan, Mas, akan berkembang dan bergerak kalau kita support dan dorong dari pemerintah daerah. Makanya itulah mimpi-mimpi saya, Mas, supaya saya kepengen Muaro Jambi itu, saya sering ke Pulau Jawa, tidak kalah dengan daerah-daerah di luar pariwisatanya. Luar biasa, seperti Banyuwangi yang luar biasa ekonomi masyarakatnya didongkrak oleh pariwisatanya. Nah, itu kan ya penopang lainnya harus kita bantu ya, salah satunya infrastruktur tadi. Ada nggak Ibu target yang selama ini
tercapai? Apakah sudah terpenuhi Ibu sampai dengan 5 tahun ini? Belum sih Mas. Masih. Iya, karena Belum puas ya Mas? masih banyak mimpi-mimpi kita untuk Muaro Jambi. Saya bercita-cita seperti ini. Contoh jalan ya Mas ya. Jalan tuh saya bercita-cita. Pokoknya kalau dari Bahar itu ke Sengeti cuma sekian jam. Itu cita-cita saya dulu. Kalau dulu kan Mas dari Bahar ke Sengeti 5 jam. 5 jam. Iya kan, begitu juga Mas. Dari Bahar aja ke kota Jambi Mas, itu 6-7 jam. Kayak mau ke Palembang. Kalau sekarang? Ya kalau sekarang alhamdulillah 1 jam, 1,5 jam tembus. Tapi itu mimpi saya Mas. Begitu juga dengan di Sungai Gelam. Nah, tapi alhamdulillah untuk jalan provinsi tahun ini juga Pak Gubernur sudah membantu jalan provinsi yang ada di yang ada di Kumpe. Dari simpang Muaro Kumpe sampai ke Suak Kandis sampai ke Sungai Aur itu hampir 360 miliar dibangun oleh provinsi. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, pada provinsi yang luar biasa untuk membantu pembangunan infrastruktur yang ada di Muaro Jambi, khususnya jalan provinsi. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya soal keuntungan yang diperoleh masyarakat dari pariwisata sudah jelas ya kan. Artinya itu secara perekonomian ini dapat, kemudian secara finansial juga terpenuhi. Nah, ada nggak Ibu rencana Ibu ke depan menggarap? Bukan ke depan, misalkan ini ada PR di sektor pariwisata bahwa Ibu menitipkan pesan untuk kepala daerah Selaja, masih ada PR pariwisata soal ini di titik ini ada. Oh iya. Jadi saya berakhir nanti tanggal 22 Mei. Memang ada banyak PR kita Mas yang masih kita titipkan nanti dengan Pak PJ, termasuk jalan Sumber Agung ke ujung itu belum, karena begitu juga jalan yang Sungai Bahar ada beberapa yang di Bahar Selatan itu sudah kita GSL, begitu juga yang di Bahar Utara gitu. Jadi begitu ada juga di Jaluko itu banyak juga Mas, tapi jalannya bukan jalan yang panjang, tapi jalan perumahan kita kan alhamdulillah Mas, banyak perumahan yang ada di Mendalo Indah, Mendalo Darat. Nah itu juga kita titip. Begitu juga kalau untuk di Jaluko seberang sini mungkin di Kedebangan, di Setiris, tapi kita tetap GSL. Cuma untuk di Sembubuk sama sampai ke Sarang Burung itu kita sudah mulai bagus sih sekarang. Tapi mudah-mudahan mungkin ada yang bukan terlupakan tetapi mungkin masyarakat kok Ibu Bupati fokusnya ke ini ke itu, jalan, bukan melupakan, tetapi dengan keadaan anggaran yang sangat terbatas, jadi kita akan berusaha terus Mas untuk supaya masyarakat bisa lewat jalan Muaro Jambi. Kalau hari hujan tidak lagi ganti baju lagi sampai ke kota atau sampai ke kecamatan ganti baju biasanya Mas, karena penuh dengan lumpur. Itu harapan saya, kita berusaha insya Allah supaya setidaknya tidak penuh ke atas penuh ke bawah, apa kemauan permintaan masyarakat kita akan penuhi, apalagi masalah jalan tadi itu Mas. Oke Bu, Ibu satu pertanyaan terakhir Ibu sebelum kita masuk penutup. Dalam 5-10 tahun ke depan, dalam gambaran Ibu, dalam proyeksi Ibu, Muaro Jambi bisa menjadi seperti apa Ibu? Menjadi seperti apa di bidang apa, seperti apa? Iya, mimpi saya Muaro Jambi ke depan tidak ada lagi cerita jalan rusak. Itu mimpi saya. Muaro Jambi ke depan, mimpi saya wisata di Muaro Jambi, orang akan ingat Jambi, tapi orang akan ingat Jambi, di situ ada Muaro Jambi. Seperti orang, itu mimpi saya ya Mas, seperti orang Indonesia Bali. Nah itulah saya harapkan, Jambi Muaro Jambi. Itu harapan saya untuk wisata maupun infrastruktur. Itu harapan dan
cita-cita saya sekali Mas, karena Muaro Jambi adalah kampung kelahiran saya. Saya kecil, lahir, bersekolah di Muaro Jambi, jadi saya paham betul seperti apa keadaan masyarakat, keluhan masyarakat yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Dan juga saya sampaikan, mohon maaf ya Mas ya, kepada seluruh masyarakat, ada mungkin semua keinginan masyarakat, permintaan masyarakat tidak semua terpenuhi atau terakomodir. Saya mohon maaf sekali. Akan tetapi yakinlah, kami tetap Mas bertekad untuk memenuhi permintaan masyarakat walaupun dalam keadaan yang mungkin anggaran kurang dan lain-lain. Tapi insya Allah kita tetap, mimpi kita Muaro Jambi ke depan sudah tidak ada permasalahan lagi dengan infrastruktur. Itu cita-cita Mas. Oke, Tribuners, demikian obrolan kita sore ini. Dengan ini, kalau untuk penutup saya panggil Ayu Mas. Oh ya, Ayu Masnah. Ayu Masnah Busro. Nah, kalau Tribuners penasaran apakah Ayu Masnah akan melanjutkan nanti ke depannya, kita sambung di obrolan selanjutnya di program Mojok Tribun Jambi. Selamat sore. Selamat sore Tribuners. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.